Woi, Ci, masih pada puasa nggak lu? Diem-diem baik. Alhamdulillah kalau masih dah, ya kan? Atau masih pada mau kel di warteg, warkop si Ujang, apa masih di kamar kosan sambil makan pop mie? Hehe, sedih amat sih. Deh, tapi kok ada yang sambil sebat ya di pojokan, enak bener. Nah loh, bukan main dah lu pada pakai nyengir-nyengir lagi anjay. By the way, kalau mau kel ngajak-ngajak lah, ntar kita hunting nyari warteg yang enak, ya nggak cuy? Skip. Oke deh. By the way, bulan Ramadan gini biasanya identik sama anak sekolah pada libur kan ya? Bener nggak? Tapi kalau zaman gue bocil dulu, paling demen mantengin TV nih, terus nungguin serial Kamen Rider favorit gue cuy. By the way, ada yang sama nggak cuy? Nostalgia dikit nih, kayak apa yang bakal gue obrolin sekarang. Anggap aja kita flashback ke era Showa ya. Era Showa cuy. Dulu mereka masih pada jadi jagoan, tapi kalau di tahun 2025, sekarang apa mereka masih kuat buat nemenin kita puasa? Apa udah mokel duluan minta ditusuk? Lalu apa HP-nya? Ini dia, iPhone 7 Plus dan iPhone 8 Plus. Gimana nasibnya di tahun sekarang? Nih, masih oke nggak? Apa cuma pantas buat ganjel lemari lu yang isinya bantal wibu doang? Ayo lo. Sekali lah cuy, kita bongkar semua detailnya sambil sebat. Lupa. Gue kan puasa ya, anjay. Lagian lu sih, pakai sebat segala jadi kepengen kan gue tuh. Pertama kita lihat desainnya. iPhone 7 Plus rilis 2016 sama iPhone 8 Plus rilis 2017. Punya vibes klasik, ya lumayan klasik sih, bezelnya tebel, tombol home fisik. Ya ibaratnya mirip-mirip banget sama kostum Kamen Rider Black yang bikin nostalgia ya. iPhone 7 Plus pakai bodi aluminium, tahan air dengan IP rating IP67. Ukurannya 158 x 77 x 7,3 mm, bobotnya 188 gram. Dulu premium, sekarang kayak bau batu bata anjay. Terus iPhone 8 Plus mirip banget ya kan. Ibaratnya ini anggap aja kayak Kamen Rider Black RX. Bodinya udah sedikit berubah ya dari Kamen Rider Black biasa. Terus ada beberapa upgrade sama beberapa perubahan. Jadi rada modern dikit lah ya kan. Tapi cuy, di 2025 HP udah pada bezel-less, layar lipat, terus pakai material titanium. Ini mah masih pakai aluminium juga, cuman beda kaca doang di belakangnya. Dimensinya mirip sama iPhone 7 Plus, bobotnya juga mirip-mirip. Terus pakai HP ini ya, kedua HP ini di 2025 tuh kayak pakai baju lebaran tahun kemarin yang kayak gini. Masih biasa, tapi orang tahu itu bukan tren lagi gitu loh. Kita lanjut ke layar. Masih bisa sih, tapi udah jauh dari kata wow. Di layar keduanya sama-sama 5,5 inch dengan Retina HD IPS LCD, resolusinya 1920 x 1080 dengan kerapatan pixelnya 401 atau 401 ppi. Dulu cakep banget ya, iPhone 17 Plus punya 3D Touch buat shortcut cepat, sedangkan iPhone 8 Plus punya brightness lebih oke, yaitu 625 nits ya, naik nih. Dan warnanya lebih akurat cuy, cocok buat outdoor. Tapi di 2025 layar OLED 120Hz sampai 240Hz. Ini bener-bener jauh banget ya. Ini tuh ibaratnya kayak nonton TV tabung pas orang lain streaming 4K gitu kalau dibandingin sama HP-HP zaman sekarang. Masih bisa dinikmati emang. Masih bisa buat nonton Kamen Rider sama anime kesukaan lo, tapi nggak begitu seger lagi cuy. Apalagi nggak ada always on display, ya malum aja karena IPS. Bahkan buat sahur sambil scroll IG, ya cukup lah, cukup sambil ngecas. Tapi jangan harap jadi pusat perhatian lagi cuy, gitu aja. Layarnya, ibarat lu kayak makan soto di warteg. Terus temen lo lagi makan ayam pop di warung Padang seberangnya. Sama-sama mokel, tapi nggak bikin orang tertarik, bahkan ngelirik. B aja gitu loh. Lanjut ke performa, ya kan? Masih hero apa udah letoy cuy? Yuk kita bahas. iPhone 7 Plus pakai chip Hasbulla Fusion. RAM-nya 3 GB, dulu cepet banget. Kayak Kamen Rider pakai sabuk lama, ya kan? Tapi tangguh. iPhone 8 Plus naik kelas pakai A11 Bionic. Ya kira-kira 25% sampai 30% lebih kenceng. RAM-nya tetap sama di 3 GB kayak Kamen Rider yang upgrade sabuk dikit aja. Tapi di tahun sekarang chip 3 nanometer sama RAM 12 GB udah jadi standar. Ini mah bikin mereka kayak Kamen Rider lawas yang cuma bisa lawan monster imut gitu doang sih. Coba main game,
PUBG Mobile di iPhone 7 Plus udah nggak recommended sama sekali ya. Settingannya itu cuma dapat smooth ultra aja, dan itu pun ada nge-lag, frame drop juga pas lu nembak-nembak sono kemari. Panasnya minta ampun. Bayangin aja lu mau chicken dinner tapi HP lu udah meledak, gimana coba? Tapi beda lagi dengan iPhone 8 Plus ya. Ini rada mendingan cuy. Masih smooth banget gua rasain ya. Tapi tetap aja kepanasan ya. Tapi lebih baik di iPhone 8 Plus sih kalau gue bilang ya, daripada iPhone 7 Plus kalau buat gua ya, gitu aja. Untuk performa game di antar kedua HP ini, gue lebih condong ke iPhone 8 Plus. Karena apa? Yang pertama, dia masih worth it ya untuk kita main PUBG, Devil May Cry, CODM, dan lain-lain. Dia masih bisa berjalan normal kalau kita nggak pakai settingan rata kanan ya, ingat. Yang kedua, kalau kita tambahin kipas di bagian belakang, ini suhunya bisa terjaga dengan baik sekali, ya kan? Dan gue harap yang ketiga, lu gunakan jaringan WiFi yang stabil, jangan pakai atau paksain dengan data ya. Ini bikin makin panas. Gitu aja sih tips dari gua. Lalu kalau diibaratkan performanya itu kayak Kamen Rider abis sahur ya, masih gerak tapi nggak kuat lawan bos gede. Gitu aja sih. Ya gitulah kurang lebihnya. Lalu kita ke kamera cuy. Cukup sih buat foto keluarga, tapi jangan ngarep lebih. Kamera keduanya sama-sama ada di dual 12 megapiksel, wide sama telefoto. Depannya 7 megapiksel. Dulu mereka top banget. iPhone 7 Plus punya optical zoom sama OIS. iPhone 8 Plus nambah software lebih bagus buat potret sama HDR. Tapi cuy, tahun 2025 kamera 108 megapiksel, zoomnya 10 kali, edit pakai AI itu udah biasa banget ya. Ini mah kayak bawa kamera jadul ke pameran fotografi cuy. Gimana perasaan lo? Gitu aja. Buat foto takjil atau selfie sih ya oke-oke aja, tapi kalau buat ngevlog atau foto pro jauh banget. Pokoknya intinya jangan maksain kedua HP ini deh kalau buat foto-foto sama video, gitu aja sih kalau buat gua ya. Jadi berarti kayak gini, kameranya tuh kayak bikin foto keluarga pakai kamera Polaroid. Bisa, tapi orang lain udah pada pakai drone anjay. Lalu di baterainya sabar aja deh nungguin full. Keduanya ada di 2900-an mAh ya kan? Ya lumayan lah buat pemakaian ringan, tahan seharian kalau nggak sambil ngegame. Apalagi baterainya udah pada degradasi nih di keduanya. Kapasitas ya paling ya antara 70-80% ya. Gitu aja. Gua harap sih ketika lo punya HP ini udah waktunya ganti cuy. Woi, ganti woi. Udah tahun berapa nih woi? Baterainya sih gimana ya? Ibaratnya sih kayak lo puasa pakai tenaga cadangan. Tahannya cuman bentaran doang sih. Abis imsak masih seger, buger ya kan. Tapi pas johor sampai asar, itu perut lo udah pada keroncongan cuy. Kalau tiap lewat warteg langganan. Sekarang lanjut ke bagian software. Udah ketinggalan jauh cuy, ya kan. iPhone 7 Plus stuck di iOS 15, nggak ada update fitur atau keamanan lagi. Bahaya banget deh buat tahun sekarang ya kan. Hackernya udah pada canggih-canggih. Terus 8 Plus ya mungkin sampai iOS 16 aja. Ya masih dapat sedikit fitur tambahan sih, tapi tetap ketinggalan sama OS modern yang udah pakai AI atau AR canggih. Ini mah kayak pakai HP jadul di seminar teknologi cuy. Orang lain pamer kecanggihan, lo cuma bisa senyum cengar-cengir di pojokan. Gitu aja. Lalu ya buat gue sih softwarenya ya vibes-nya kayak lo lagi ngincer takjil yang dibagi-bagiin di pinggir jalan nih, ya kan? Nih lu lihat takjil nih. Terus lu sengaja banget nih pelan-pelanin motor tuh, minggir biar dapet takjil tuh ya kan. Ya tapi malah nggak dapet anjay karena kehabisan takjil ya kan. Enak nggak sih? Ngarepnya dapet takjil sih, tapi akhirnya endingnya beli gorengan sendiri. Relate nggak? Gitu aja. Ya nggak usah ngarep lah sama Apple. Intinya sih gitu. Pokoknya kalau soal software di kedua HP ini nyesek yang ada. Lalu kesimpulannya ya, mana yang masih layak? Kalau iPhone 7 Plus sama iPhone 8 Plus di tahun sekarang masih layak nggak ya kira-kira? Buat basic text ya kan, terus nelpon, chat, browsing ringan, keduanya masih bisa sebenarnya. Kayak Kamen Rider Super One ya kan, ya masih bisa gebuk musuh-musuh kecil. Tapi kalau buat gaming, terus foto atau security, ya udah ketinggalan jauh lah. Dari kedua HP ini, iPhone 8 Plus lebih layak ya. Chipnya A11 Bionic lebih cepat. Ada wireless chargingnya juga sih, software lebih lama dukungannya. iPhone 7 Plus lebih murah memang di pasar bekas, tapi kalah di semua aspek. Kalau lo nostalgia freak atau budgetnya ngepres banget, ya ambil 8 Plus aja sih kalau buat gua. Jadi lo pilih yang mana cuy? Kalau cuma buat gaya atau darurat, iPhone 8 Plus juaranya kemana-mana. Ya masih bisa henshin
gitu ya kan, dan bisa ngeluarin jurus-jurus yang di luar Nurul intinya ya kan. Tapi kalau lo mau HP yang nggak mati pas sahur, terus ya cari baru aja lah ya. Puasa lancar, nggak mokel mulu kayak lu pada ya kan. Sahur-sahur woi sahur, puasa-puasa. Tapi gue kemarin mokel juga sih. Sampai jumpa di video berikutnya, masih bareng gue yang setia bikin lo bingung sama pusing ya kan, antara beli apa enggak nih, anjay. Ya udah deh, prepare your phone and happy watching. Bye bye.